Halo, selamat datang di channel Belajar Keuangan Semenit. Bayangkan, dengan gaji UMR, kamu bisa punya rumah, mobil, bahkan investasi yang bikin kamu kaya raya di masa depan. Kedengarannya mustahil? Nggak juga. Tapi, ada 10 kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan sama orang-orang bergaji UMR yang bikin mereka stuck dan susah berkembang. Penasaran apa aja kesalahannya? Tonton video ini sampai habis. Hai guys, balik lagi sama aku. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang super penting buat kalian yang lagi berjuang dengan gaji UMR. Kesalahan-kesalahan yang harus banget kalian hindari. Percaya deh, meskipun gaji kamu UMR, kalau kamu pinter ngaturnya, kamu tetap bisa mencapai kebebasan finansial dan bahkan jadi kaya raya. Kuncinya adalah disiplin, perencanaan, dan menghindari jebakan-jebakan keuangan yang seringkali nggak kita sadari. Jadi siap untuk mengubah nasib keuanganmu? Yuk langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama, kesalahan yang paling umum adalah nggak punya anggaran bulanan. Bayangin aja, kamu jalan-jalan tanpa peta, pasti nyasar kan? Sama kayak keuangan, tanpa anggaran, kamu nggak tahu kemana uangmu pergi dan gimana cara mengendalikannya. Bikin anggaran bulanan itu nggak susah kok. Kamu bisa mulai dengan mencatat semua pengeluaranmu selama sebulan, terus kategorikan, misalnya kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Setelah itu, tentukan alokasi dana untuk masing-masing kategori. Usahakan alokasi untuk kebutuhan pokok dan investasi lebih besar daripada hiburan. Ingat, anggaran ini fleksibel kok, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuanganmu. Tapi, yang penting adalah kamu punya panduan yang jelas tentang bagaimana uangmu digunakan. Kesalahan kedua yang sering terjadi adalah nggak punya dana darurat. Dana darurat itu kayak sabuk pengaman, melindungi kamu dari kejadian-kejadian nggak terduga, misalnya sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan rumah. Bayangin aja, kalau kamu tiba-tiba harus bayar biaya rumah sakit yang mahal, sementara kamu nggak punya tabungan sama sekali, pasti panik banget kan? Idealnya, dana darurat itu minimal 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Memang butuh waktu untuk mengumpulkannya, tapi percayalah ini sangat penting. Kamu bisa mulai dengan menyisihkan sedikit demi sedikit dari gajimu setiap bulan. Kalaupun cuma bisa nyisihin 50.000 atau 100.000, nggak masalah. Yang penting konsisten. Dana darurat ini sebaiknya disimpan di rekening terpisah yang mudah diakses, tapi nggak gampang tergoda untuk dipakai. Hindari nyimpan di kartu kredit, karena bunganya tinggi banget. Anggap aja dana darurat ini sebagai investasi untuk ketenangan pikiranmu. Dengan punya dana darurat, kamu nggak perlu panik lagi kalau ada kejadian nggak terduga. Kesalahan ketiga adalah terlalu sering ngutang. Utang memang bisa jadi solusi instan untuk memenuhi kebutuhan, tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bisa jadi bumerang yang menghancurkan keuanganmu. Apalagi kalau utangnya konsumtif, misalnya beli baju, gadget, atau liburan. Usahakan untuk menghindari utang konsumtif sebisa mungkin. Kalaupun terpaksa ngutang, pastikan bunganya rendah dan cicilannya sesuai dengan kemampuanmu. Prioritaskan untuk membayar utang yang bunganya paling tinggi terlebih dahulu. Jangan pernah menunda-nunda pembayaran utang karena bunganya akan terus bertambah. Lebih baik hidup sederhana daripada terlilit utang. Ingat, utang itu kayak candu. Sekali nyoba, susah berhentinya. Jadi hati-hati ya. Kesalahan keempat adalah nggak punya investasi. Banyak orang beranggapan investasi itu cuma buat orang kaya, padahal investasi itu penting banget buat semua orang, termasuk kamu yang bergaji UMR. Investasi itu kayak menanam pohon, hasilnya baru bisa dinikmati dalam jangka panjang. Tapi kalau kamu nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ada banyak jenis investasi yang bisa kamu pilih, sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuanganmu. Misalnya, reksadana, saham, obligasi, atau properti.
Kalau kamu masih pemula, sebaiknya mulai dari reksadana yang risikonya lebih rendah. Atau kamu bisa coba investasi emas yang nilainya cenderung stabil. Yang penting, jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Diversifikasi investasi itu penting untuk mengurangi resiko. Jangan lupa juga untuk terus belajar tentang investasi, biar kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Kesalahan kelima adalah gaya hidup yang boros. Gaya hidup itu kayak pola makan. Kalau nggak dijaga, bisa bikin badan melar. Sama kayak keuangan. Kalau gaya hidupnya boros, bisa bikin dompet jebol. Coba deh perhatikan pengeluaranmu selama sebulan. Pasti ada aja pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Misalnya, kopi kekinian, makan di restoran mewah, atau langganan aplikasi yang nggak pernah dipakai. Kurangi pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting ini. Lebih baik alokasikan uangnya untuk investasi atau tabungan. Ingat, hidup itu pilihan. Kamu bisa memilih untuk hidup sederhana sekarang, biar bisa menikmati hidup yang lebih baik di masa depan. Atau, kamu bisa memilih untuk hidup mewah sekarang, tapi terancam bangkrut di masa depan. Kesalahan keenam adalah nggak punya tujuan keuangan yang jelas. Tujuan keuangan itu kayak kompas, menunjukkan arah kemana kamu harus pergi. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, kamu nggak tahu apa yang harus kamu capai dan gimana cara mencapainya. Tujuan keuangan itu bisa bermacam-macam, misalnya beli rumah, menikah, punya anak, pensiun dini, atau keliling dunia. Tentukan tujuan keuanganmu yang paling penting terlebih dahulu. Setelah itu, buat rencana untuk mencapainya. Misalnya, kalau kamu pengen beli rumah dalam 5 tahun, hitung berapa uang yang harus kamu tabung setiap bulan. Dengan punya tujuan keuangan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk menabung dan berinvestasi. Kesalahan ketujuh adalah nggak memanfaatkan diskon dan promo. Di era digital ini, banyak banget diskon dan promo yang bisa kamu manfaatkan. Misalnya, diskon belanja online, promo makanan, atau cashback dari kartu kredit. Manfaatkan diskon dan promo ini untuk menghemat pengeluaranmu. Tapi, ingat, jangan sampai kalap ya. Beli barang yang benar-benar kamu butuhkan aja. Jangan sampai diskon malah bikin kamu jadi boros. Cek secara berkala aplikasi e-commerce atau media sosial untuk mencari diskon dan promo yang menarik. Dengan memanfaatkan diskon dan promo, kamu bisa menghemat uang yang lumayan banyak. Kesalahan kedelapan adalah malas belajar tentang keuangan. Keuangan itu kayak bahasa asing. Kalau nggak dipelajari, nggak bakal bisa ngerti. Banyak orang yang malas belajar tentang keuangan karena dianggap ribet dan membosankan. Padahal, belajar tentang keuangan itu penting banget buat masa depanmu. Kamu bisa mulai dengan membaca buku, artikel, atau menonton video tentang keuangan. Ikut seminar atau workshop tentang keuangan juga bisa jadi pilihan yang bagus. Dengan belajar tentang keuangan, kamu akan lebih paham tentang cara mengelola uang, berinvestasi, dan menghindari masalah keuangan. Ingat, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Nah, itu dia 10 kesalahan keuangan yang sering banget dilakukan sama orang-orang bergaji UMR. Hindari kesalahan-kesalahan ini dan kamu pasti bisa mencapai kebebasan finansial dan bahkan jadi kaya raya. Jangan lupa, disiplin, perencanaan, dan konsistensi adalah kunci utama. Gimana guys, video ini bermanfaat buat kalian? Kalau iya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!